Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Islam Channel. Masuk surga adalah dambaan bagi setiap umat Islam. Begitu banyak kenikmatan yang sudah disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang kelak akan menjadi penghuni surga. Oleh karena itu, sungguh beruntung bagi orang-orang yang kelak akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sangat merugilah bagi orang-orang yang kelak akan menjadi penghuni neraka. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa penduduk surga yang paling sedikit adalah kaum wanita. Berita ini mungkin menjadi tanda tanya bagi kita, mengapa penduduk surga yang paling sedikit adalah wanita? Bukankah sangat mudah bagi wanita untuk masuk ke dalam surga? Dan apa penyebab para wanita banyak masuk ke dalam neraka? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Mengapa hanya sedikit wanita yang masuk surga? Berita tentang sedikitnya para wanita yang masuk surga ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, sesungguhnya penduduk surga yang paling sedikit adalah wanita. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, sedikitnya wanita yang masuk surga adalah hawa nafsu yang mendominasi pada diri mereka. Kecondongan mereka pada kesenangan dunia dan berpaling dari akhirat karena kurangnya akal mereka dan mudahnya mereka tertipu dengan kesenangan dunia yang menyebabkan mereka lemah untuk beramal. Para wanita juga menjadi sebab yang paling kuat untuk memalingkan kaum pria dari akhirat dikarenakan adanya hawa nafsu dalam diri mereka. Kebanyakan dari mereka memalingkan dirinya dan orang lain dari akhirat, cepat tertipu jika diajak kepada penyelewengan terhadap agama, dan sulit menerima jika diajak kepada akhirat. Penyebab wanita banyak masuk neraka. Hal yang menjadi penyebab banyaknya para wanita yang masuk ke dalam neraka adalah wanita yang kufur terhadap suami, wanita yang durhaka terhadap suami, dan wanita yang tabarruj atau suka memamerkan perhiasan yang ia miliki. Pertama, kufur terhadap suami. Wanita yang kufur terhadap suami adalah wanita yang tidak pernah bersyukur atas pemberian yang telah diberikan suami, baik itu kasih sayang dalam keluarga maupun nafkah materi. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, dan aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku melihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita yang menjadi mayoritas penghuni neraka, ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat dirimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas adalah peringatan keras bagi wanita mukmin untuk bersyukur atas apa yang telah diberikan suami terhadapnya. Tidak sepantasnya bagi para wanita yang mengharapkan kebaikan akhirat justru mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya dan mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para wanita yang tidak bersyukur terhadap suaminya menyebabkan Allah akan mencampakkan wanita itu. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak mensyukuri apa yang ada pada suaminya dan tidak merasa cukup dengannya. Hadis riwayat An-Nasa'i.
Kedua, durhaka terhadap suami. Kedurhakaan istri terhadap suami biasanya berasal dari 3 hal, yaitu durhaka lewat ucapan, durhaka lewat perbuatan, dan durhaka lewat keduanya. Kedurhakaan tersebut bisa berupa ucapan kasar, membicarakan keburukan suami pada orang lain, berlebihan dalam cemburu, tidak mau melayani suami, bermuka masam, berpergian tanpa izin, menampakkan aurat, bermesraan dengan pria lain, meninggalkan hak-hak Allah, dan hingga perceraian. Dari Mu'adz bin Jabal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari kalangan bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah memusuhimu. Dia sang suami hanyalah tamu di sisimu, hampir saja ia akan meninggalkanmu menuju kepada kami. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Syekhul Islam berkata, tidak halal bagi seorang istri keluar rumah tanpa izin suaminya. Tidak halal bagi seorang pun menjemputnya dan menahannya dari suaminya, baik dia sebagai wanita yang menyusui, atau sebagai dukun bayi atau bidan, atau pekerjaan lainnya. Jika dia keluar rumah tanpa izin suaminya, berarti ia telah berbuat nusus atau durhaka, bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan layak mendapatkan hukuman. Hanyalah wanita bijaksana yang mau bertaubat dari kedurhakaan dan kembali berjalan di atas kebaikan dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia akan masuk surga lewat pintu mana saja yang ia kehendaki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan benar-benar taat kepada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Ketiga, tabarruj. Tabarruj adalah menampakkan atau memamerkan perhiasan yang ia miliki, baik itu pakaian maupun kecantikan dirinya, atau apapun yang seharusnya ia tutupi dan tidak boleh ia perlihatkan. Hal ini banyak sekali dilakukan oleh para wanita sekarang ini, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas melarangnya dalam Al-Quran. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Al-Quran Surat An-Nur ayat 31. Dalam Al-Khaybar, Imam Az-Zahabi menyatakan, termasuk dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan mereka dilaknat adalah menampakkan hiasan emas dan permata yang ada di dalam niqab, memakai minyak wangi dengan misik dan semisalnya jika mereka keluar rumah. Oleh karena itu, hendaklah bagi para wanita muslimah untuk menghindari tabarruj. Islam telah mengajarkan para muslimah untuk berpakaian secara syar'i serta tidak menampakkan perhiasan secara berlebihan, karena hal itu merupakan suatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat cinta Islam Channel, demikianlah penjelasan mengenai penyebab kenapa banyak kaum wanita yang banyak masuk ke dalam neraka. Semoga video ini dapat menambah wawasan bagi kita, khususnya bagi kaum wanita, sehingga dapat menjauhi hal-hal yang sudah dijelaskan di atas. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا.